Untuk kalian yang sudah klik video ini, gua ucapin selamat kepada kalian karena kalian masih muda dan sudah punya pemikiran untuk cari duit sendiri. Pertanyaannya, apakah lulusan SMA atau SMK itu bisa dapat kerja? Jawabannya bisa. Even lu yang tamat SD ataupun tamat SMP itu juga bisa kerja. Tentu ada banyak pilihan yang dapat diambil oleh seseorang setelah baru tamat sekolah. Pilihan pekerjaan akan sangat bergantung pada minat, bakat, keterampilan, dan tingkat pendidikan yang dimiliki. Hari ini, gua ingin share 6 pekerjaan yang bisa lu lakuin walaupun lu masih belum tamat kuliah. Even lu hanya tamat SMA atau lu hanya tamat SMP, itu pun lu bisa lakuin. Berikut adalah 6 opsi pekerjaan yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, sales. Sales marketing adalah pekerjaan yang bertanggung jawab menjalankan strategi pemasaran dan juga penjualan. Dengan kata lain, tugas sales marketing adalah melakukan analisa pasar dan kompetitor dalam bisnis, mencari target, hingga menawarkan produk. Kenapa gua sarankan untuk jadi sales marketing? Karena itu yang paling gampang, guys. Sales marketing itu adalah pekerjaan dengan skill yang sangat mahal. Karena menurut gua pribadi ya, setiap orang itu harus bisa yang namanya berjualan. Harus bisa menarik attention dari customer dan audiensnya. Setiap orang harus punya namanya skill berjualan, pekerjaan apapun itu. Lah, tapi kan pekerjaan seperti dokter, guru, atau musisi, itu kan nggak perlu yang namanya berjualan kan? Siapa bilang tidak perlu skill berjualan? Guru itu mengajar murid, berarti kan mereka menjual ilmunya ke muridnya kan? Sedangkan muridnya itu kan membeli ilmu dari gurunya. Sebagai seorang murid, mereka itu kan membeli ilmu dari gurunya kan. Nah, kalau guru kalian tidak bisa bikin kalian paham atas pelajaran yang diajarinya, berarti guru kalian itu salah. Mereka tidak pandai yang namanya berjualan. Lah, tapi kan muridnya yang bodoh. Kan muridnya yang malas. Gini ya, gua dulu sekolah dan ada 2 tipe pelajaran. Ada pelajaran yang memang udah enak dan ada pelajaran yang tidak enak sama sekali. Yang enak itu seperti olahraga, komputer, art, musik, dan lain-lain. Tapi ada juga pelajaran yang tidak enak seperti matematika, fisika, dan lain-lain. Tapi gue pernah ketemu satu guru yang jago banget mengajar, yang jago banget menjual ilmunya. Guru gue ini, beliau adalah orang Batak. Sangat baik, tapi tegas banget. Guru gue ini ngajarnya itu unik banget. Jadi dia buat satu kelas itu seperti kompetisi, ada challenge-nya dan seperti ada games-nya. Jadi unik banget. Beda sama beberapa guru lain yang biasanya masuk ke kelas, ngajarin, terangin, yang habis itu nanti kasih PR. Itu menurut gua agak bosen sih sebenarnya. Dulu teman-teman gua banyak sekali yang bandel-bandel. Ya, itu pun seketika bisa matematika karena diajari oleh guru ini. Teman-teman gua dulu ya bandel-bandel pun mau mendengarkan guru ini. Even teman sekelas gua dulu yang gak naik kelas, dia pun bisa matematika karena guru ini. Kenapa bisa begitu? Karena ya gurunya high skill, gurunya itu menarik, tahu gimana grab attention dari murid-muridnya. Disclaimer ya guys, kalau kalian tidak bisa pahami suatu pelajaran, itu bukan sepenuhnya salah guru kalian. Gua dulu suka banget sama art dan musik, tapi gurunya itu ya, you know lah kayak gimana ya. Tapi gue juga bisa menguasainya karena balik lagi ke kalian. Kalau kalian tidak bisa belajar dari guru ini, kalian kan bisa cari informasi dari sumber lain. Sekarang udah banyak kok. Kalian bisa belajar dari YouTube, kalian bisa belajar dari buku, ya kalian bisa belajar dari ya ikut course atau apa. Itu banyak sekali yang bisa kalian pelajari. So, untuk kalian yang masih sekolah ataupun masih kuliah, tetap semangat belajar ya. Tetap rajin. Ya, kalau kalian tidak bisa dapat ilmu dari guru kalian, kalian bisa cari di tempat lain. Dan kalau kalian bisa menguasainya dari sumber lain, berarti guru kalian tidak bisa ngajar. Tapi kalau kalian udah diajari dan tetap ya males gitu ya, 10 guru ya terbaik kasih ke kalian, kalian pun tidak bisa apa-apa karena kalian memang tidak ada niat belajar. Intinya setiap pekerjaan itu harus bisa yang namanya berjualan dan negosiasi. Untuk dokter juga, siapa yang bilang dokter gak bisa jualan? Gua punya satu klien, beliau itu adalah seorang dokter dan gua tanya rahasia sukses ke dia. Ya, dia bilang skill yang diperlukan itu adalah salah satunya berjualan.
Dokter itu berjualan obat juga loh. Siapa bilang dokter gak jualan? Cuman ya kalau dokter-dokter lain di luar sana gue gak tahu ya. Musisi dan penyanyi juga bos. Siapa bilang musisi gak jualan? Mereka jualan album, endorse sana sini, sponsor sana sini, ya. Jadi itu semua adalah skill berjualan. Back to the topic. Gue suka sales karena kalau lu memang jago berjualan dan lu punya skill, lu bisa kerja tanpa punya gelar sekalipun. Kecuali kalau kalian memang mau kerja sebagai marketing di banknya. Tapi kalau lu jadi marketing di bidang properti, asuransi, skincare, dan lain-lain, lu tidak perlu modal sama sekali dan penghasilan lu itu tidak ada batasnya. Minusnya ya pekerjaan seperti ini nggak ada gaji, jadi ya kalian harus aktif dan juga rajin-rajin dalam kerja. Kalau memang lu rajin di bidang ini, tanpa kuliah pun, lu bisa punya penghasilan lebih besar daripada pegawai-pegawai S1 di luar sana. Yang kedua, magang perguruan tinggi atau universitas. Ini privilege untuk kalian yang ada kuliah. Kalian perlu aktif di kuliah. Ikuti kompetisi, ikuti event-event yang ada. Semua kalian ikuti. Kalian perlu menonjol dari teman-teman kalian yang lain. Gua saranin untuk aktif di kuliah, because we don't know, mungkin lu bisa dapat kesempatan di sana. Lu bisa dapat kesempatan untuk magang karena ya mungkin dosen lu atau apa lihat lu rajin ya kan. Lu pun mungkin bisa ketemu partner bisnis lu ya kan. So peluangnya itu sangat besar. Gua pas SMA, gua dapat kerja di sekolah. Pada saat itu, kalau nggak salah usia gua masih 16 tahun. Gua di hire karena gua menang lomba 17 Agustus yang diadakan di sekolah. Itu kalau nggak salah desain tentang COVID-19. So saran gue tetap ikuti aja kesempatan yang ada. Ikuti kompetisi atau ikuti apapun itu. Gue juga punya teman yang bisa jadi marketing di kuliah. Walaupun dia belum tamat kuliah loh. Jadi tetap aktif aja. Tanya lowongan. Jangan malu. Karena usaha itu tidak mengkhianati hasil. Jika kalian memang memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan, memasuki perguruan tinggi atau universitas, itu bisa jadi pilihan yang baik. Ini bisa membuka peluang pekerjaan yang lebih luas di masa depan. Yang ketiga, pekerjaan paruh waktu. Bekerja paruh waktu atau magang bisa memberikan pengalaman kerja awal yang berharga sambil mengembangkan keterampilan dan jaringan kontak. Ini juga bisa membantu memahami industri yang diminati. Kalian bisa magang di universitas tempat kalian kuliah. Kalian bisa jadi marketingnya. Mungkin untuk ya mahasiswa-mahasiswi baru. Seperti teman gua tadi. Kalian juga bisa jadi video editor ataupun desainer di agensi. Kalian juga bisa magang di perusahaan-perusahaan besar seperti bank BCA. Kan ada itu. Atau mungkin kalian paginya itu jaga toko, malamnya kuliah. Atau paginya kuliah, malamnya kalian bisa ngajar les. Jadi ya jangan takut capek, masih muda kok. Yang keempat, bidang IT dan kreatif. Mengambil kursus atau pelatihan dalam bidang yang diminati seperti desain grafis, pemrograman, atau keterampilan teknis lainnya bisa membuka peluang pekerjaan di bidang yang spesifik. Untuk kalian yang anak IT atau anak desain, berbahagialah karena IT sama desain itu luas banget lapangan pekerjaannya. Sekarang udah 2023 cuy, udah ada sosial media. Lu kerja sama agensi atau YouTuber aja, lu bisa jadi desainer, video editor, copywriting, digital marketing, ataupun videographer. Sedangkan kalau di IT, lu bisa program, bisa buat website, bisa buat aplikasi, bisa buat games, dan masih banyak lagi. Yang kelima, kewirausahaan. Jika memiliki ide bisnis atau minat dalam mengembangkan produk atau jasa tertentu, mulailah dengan bisnis kecil bisa jadi pilihan yang menarik. Kalian bisa jadi reseller, bisa mengikuti program affiliate, masih banyak lagi. Kalian bisa aktif di sosial media ya seperti TikTok, kalian bisa aktif di Shopee, Tokopedia, e-commerce ya kan. Masih banyak lagi. Jadi coba kalian pikirin, kalian sukanya di mana. Contohnya kalau kalian suka kuliner, ya udah gak apa-apa, kalian kerja dulu ya kan, nabung, nanti udah ada modal kalian bisa buka stand sendiri untuk jualan makanan. Jadi untuk orang yang suka bisnis itu mereka pasti punya 1000 ide untuk bisnis mereka. Jadi orang yang memang jago bisnis itu gak akan pernah mati. Untuk orang biasa kita kan pasti mikirnya itu sukses or fail, jadi antara sukses atau gagal. Tapi untuk orang-orang yang sukses, untuk orang-orang yang kaya, itu mereka sukses or learn.
Jadi antara sukses atau kalau bisa gagal pun belajar lagi. Yang keenam dan yang terakhir yaitu content creator. Jika kalian suka bikin video, kalian bisa pertimbangkan untuk jadi content creator. Kalian bisa buat konten entertain seperti MrBeast, bisa jadi YouTuber gaming, kalian bisa terkenal karena skill kalian yang pro ataupun keunikan dalam diri kalian saat main game. Ataupun kalau kalian suka sharing, suka bagi pengetahuan, kalian bisa pertimbangkan untuk buat konten sebagai tutor, instruktur, atau pengajar, dan lain-lain. Jadi content creator itu sangat luas. Untuk kalian yang belum punya gelar S1 pun, kalian bisa mulai konten. Ingat guys, sebelum memutuskan pekerjaan apa yang ingin diambil, penting untuk merenungkan minat pribadi, keterampilan yang dimiliki, serta peluang karir di bidang yang kalian minati. So, semangat untuk teman-teman semuanya di luar sana yang sedang berjuang untuk mencari kerja. Kalian hebat, kalian pasti bisa. Di video berikutnya, gua akan membahas tentang pekerjaan-pekerjaan yang tidak akan digantikan oleh AI. So, kalian stay tune aja, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini karena akan sangat membantu gua untuk mengembangkan channel ini. Thank you for watching this video guys. My name is Jeffrey. See you in the next video. Bye-bye.